prakteknya sekarang ini, terutama hukum positif yang produk negara akhir-akhir ini, banyak sekali itu yang bertentangan dengan akhlak. Nah, kalau ini diterapkan terus, dikembangkan terus hubungannya dengan negara, maka negara itu akan berdiri di atas landasan hukum yang hukumnya tidak mencerminkan nilai-nilai, tidak mencerminkan spiritualitas atau jiwa atau ruh akhlak tadi. Dapat dibayangkan negara itu akan tegak atau akan runtuh, tidak sulit menjawabnya. Itu bagian satu. Kalau problem hukum di Indonesia sendiri kan Indonesia disebut negara hukum gitu Pak. Sementara problemnya ciri negara hukum itu adalah negara yang menganut dan menghargai serta konsekuen dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi itu mensyaratkan satu, checks dan balances, yang kedua, ya, pengawasan dan keseimbangan. Demokrasi juga menuntut keterbukaan. Pertanyaannya, unsur-unsur tadi, checks and balances dan keterbukaan atau kejujuran, itu ada enggak di Indonesia? Lihatlah, ada enggak partai oposisi yang hakiki ya, di DPR? Tidak ada. Kalau sudah punya kepentingan yang sama, parpol-parpol itu menyatu. Ada yang pura-pura oposisi, pura-pura aja, oposisi semua. Kemudian yang kedua, ada enggak balancing? Ya enggak ada, karena tidak ada oposisi. Seharusnya ada. Nah, kalau partai itu enggak ada partai oposisi, lalu checks and balances itu macet, inilah sesungguhnya peluang besar yang bisa diharapkan kepada masyarakat sipil termasuk Muhammadiyah. Jadi ke Muhammadiyah, teman-teman Katolik, Hindu, Walubi dan sebagainya termasuk NU, perguruan tinggi juga, itu sesungguhnya kelompok masyarakat sipil yang mestinya bisa memerankan dirinya untuk fungsi-fungsi checks and balances. Kalau ini tidak, salahnya masyarakat sipil itu sendiri. Mengapa membiarkan negara berjalan seperti di atas puing-puing moral dan akhlak tadi? Nah, di sini tanggung jawab masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah. Gitu. Terkait ini Pak, harapannya atau pesan Bapak untuk kader-kader Muhammadiyah yang memang memiliki basic di dunia hukum dan pemangku kebijakan termasuk ini Pak. Siapapun juga termasuk kader Muhammadiyah yang sudah punya posisi kenegaraan di bidang hukum itu membawa misi mulia, luhur terpuji, sekaligus tanggung jawab yang berat dan pelik. Oleh karena itulah supaya ada integrasi antara misi luhur, mulia, terpuji dengan tanggung jawab yang berat tadi, maka mereka ini perlu terus merawat relasi dengan komunitas, dalam hal ini komunitas misalnya itu Muhammadiyah. Jadi jangan sampai menjadi kader di partai politik dan lain-lain atas nama Muhammadiyah, diterima atas nama Muhammadiyah, tapi kemudian tidak ada standar pengukurannya keberuntungan Muhammadiyah dengan kader yang menduduki jabatan itu tuh apa? Kalau Muhammadiyah diam saja melepaskan dirinya, ya berarti kader ini kader yang hanya untuk manfaat dirinya sendiri. Apakah itu oportunis? Apakah itu pragmatis? Bahkan mungkin hedonis. Kalau misalnya itu yang terjadi, nah itu bukan kader lagi. Itu ya kaum oportunis begitu aja. Dan kalau itu mengenai anak muda, betapa
betapa nistanya mereka itu. Nah, dalam situasi seperti negara ini, komitmen kenegaraan itu kan sudah menjadi kepribadian Muhammadiyah. Ya, dari dulu sampai sekarang dan insya Allah juga. Tapi sebaiknya kalau mau di peran kenegaraan itu yang dengan mengandalkan profesi. Nah, profesi itu ya berbasis ilmu. Tapi jadilah ilmuwan yang tidak transaksional, ilmuwan yang berwatak, ilmuwan yang cendekia. Sebab kalau ilmuwan yang transaksional, yang bayaran, ada tulisan pelacuran intelektual. Dan pelacuran intelektual jauh lebih berbahaya daripada pelacuran seksual. Itu aja. Ini kan Pak Busro, Pak Imawan yang salah satu lulusan di dunia hukum dan juga yang berhasil gitu Pak. Ini boleh cerita sedikit Pak tentang dulu katanya S3 barengan di FH UII itu Pak. Ya. Gimana kesannya Pak? Sebelum satu kelas dengan saya, satu angkatan dengan saya, Pak Imawan Mayudi itu saya kenal sebagai aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ideologis. Leadershipnya orangnya hati-hati, ya, hati-hati sekali. Dan tidak tampak ambisi yang berlebihan atau ambisius itu tidak tampak pada Pak Wahyudi. Satu modern Pak Wahyudi itu orang yang memiliki istilah umumnya sekarang integritas. Integritasnya itu bersumber dari kekhusyuan beribadah. Tapi kekhusyuan beribadah itu berimplikasi, bermuara pada sikap-sikap sosial, politik, hukum dan leadershipnya gitu. Dengan demikian, kalau dikatakan dengan S3 bisa mencapai puncak akademik yaitu dengan gelar doktor itu, di tengah-tengah posisi dia sebagai bupati berdua periode ya, berturut-turut ya di mana di Gunung Kidul itu. Sosok Mas Imawan Mayudi sosok yang mampu memanage dirinya, menjalankan misi akademinya, tidak DO, tidak drop out, dan selesai dengan bagus di posisi wakil bupati di Gunung Kidul. Nah, dengan demikian ini menggambarkan penulis buku ini itu orang yang bukan hanya sekedar menulis, tapi itu menunjukkan kepribadian yang cukup integratif. Terakhir pesannya Pak tentang insya Allah kalau terbit buku ini, harapan Bapak. Pertama kita syukuri, kemudian kedua bedah buku. Siapa yang membedah? Semua yang berkepentingan. Tapi yang paling berkepentingan adalah kampus-kampus Muhammadiyah dan kampus-kampus lain. Karena buku ini hadir di saat yang tepat di mana negara ini merasa benar, ya, padahal dia berada di jalan yang salah. Yaitu sebagian besar produk-produk hukum positif di Indonesia, sebut saja supaya jelas, Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang IKN, Undang-Undang revisi KPK, revisi Mahkamah Konstitusi, terakhir diperparah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, tapi malah diperparah dengan Perpu Cipta Kerja. Kekonyolan-kekonyolan seperti inilah yang terjadi di rezim Presiden Jokowi, ya, dengan semua pendukungnya, yang itu negara ini harus kita tolong dengan kritis, akademis, konstruktif. Nah, buku ini hadir di saat yang tepat seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak.